Kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang. Yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial, termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. Baik di ruang publik atau umum, maupun di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Mengapa kekerasan gender ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pihak korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan ini sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kebutuhan korban tersebut menjadi dilematis, karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi resiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan. Untuk itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, bersama dengan United Nations Fund for Population. Kesetaraan gender di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius karena adanya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, berbagai bentuk kejahatan pun ikut beradaptasi. Salah satu contohnya adalah munculnya bentuk baru dari kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Kekerasan gender berbasis online telah menjadi fenomena global sejak awal mula penggunaan internet. Sudah menjadi masalah serius dan pandemi COVID-19 telah memperburuk keadaan. Selama pandemi COVID-19, kasus kekerasan berbasis gender online meningkat secara drastis. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi di mana kegiatan yang semula dapat dilakukan secara langsung harus dilakukan secara online atau daring, seperti bekerja, belajar, mengajar, dan lain-lain. Selain itu, platform media sosial sekarang sangat tidak aman karena banyaknya penggunaan akun yang tidak berlandaskan identitas asli. Dalam penanganannya juga tidak cukup jika hanya menggunakan regulasi yang sudah ada sebelumnya, karena hanya akan menjadi bumerang bagi para korbannya. Kasus kekerasan berbasis gender online sudah seharusnya menjadi perhatian serius seluruh pihak. Selama ini, budaya patriarki masih berkembang dalam sistem sosial Indonesia. Budaya ini dapat ditemukan di berbagai aspek dalam bidang termasuk ekonomi, pendidikan, politik, bahkan hukum. Indonesia merupakan negara yang menganut asas equality under the law, yang berarti semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum, tanpa ada pengecualian. Hal ini disebutkan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Berdasarkan asas tersebut, semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih banyak warga, khususnya perempuan, yang mengalami ketidakadilan. Kaum perempuan merupakan kaum yang rentan karena perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender. Maka dari itu, untuk melindungi korban dari kekerasan berbasis gender online, pemerintah pusat dalam hal ini dapat karena perempuan seringkali mengalami ketidakadilan gender. Maka dari itu, untuk melindungi korban dari kekerasan berbasis gender online, pemerintah pusat dalam hal ini perlu membuat regulasi-regulasi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku,
memastikan kebijakan untuk menjamin akses internet yang inklusif dan aman, memastikan tanggung jawab perusahaan, media sosial, dan platform pihak ketiga, mempercepat pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online, dan negara juga harus segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena selama masa pandemi COVID-19, kekerasan berbasis gender merupakan hal yang sangat urgent untuk diselesaikan, dan RUU PKS dinilai dapat memenuhi hak para korban untuk mendapatkan perlindungan hukum.